time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa ya? Menulis laporan perjalanan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menulis laporan perjalanan. Namun sebelum itu, Ibu mempunyai gambar nih. Gambar apa Ibu? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Kalau ini monas. Ya, betul. Kalau ini itu apa bumi? Ya, betul sekali. Kalau ini museum. Terus kalau ini ada yang tahu? Itu Kebun binatang. terus ini pantai. Pantai apa? Biasanya anak-anak kalau kita berpergian bisa menaiki apa saja? Ya, pintar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang menulis laporan perjalanan. Apakah kalian pernah melakukan suatu perjalanan ke tempat berlibur? Ke pantai Ibu. Kemana lagi? Naiba. Gunung. Nah Indri. Ke Malioboro. Pak Sulis. Ya, pokoknya itu ya. Oh, ke Bromo. Jadi kegiatan wisata tersebut dapat kita tuangkan di dalam sebuah laporan perjalanan. Laporan perjalanan adalah catatan atau tulisan yang berisi hasil dari kunjungan wisata atau kunjungan ke suatu tempat. Jadi dari mempelajari tentang materi menulis laporan perjalanan ini, nanti anak-anak dapat memahami struktur dan ciri kebahasaan laporan perjalanan dengan membaca contoh teks secara kritis, kemudian dapat menyusun laporan perjalanan secara runtut berdasarkan pengalaman pribadi yang dialami, kemudian dapat menuliskan laporan perjalanan menggunakan kosakata yang tepat, kalimat efektif, dan memperhatikan kaidah penulisan. Laporan perjalanan berisi informasi atau fakta berdasarkan pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Masih ingat kan kalian unsur-unsur tentang adik Simba? Ada yang tahu adik Simba apa? Belum Ibu. Jadi adik Simba itu merupakan singkatan dari apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi untuk apa itu menanyakan suatu hal atau peristiwa, kemudian di mana menanyakan suatu tempat, kemudian kapan menanyakan keterangan waktu. Kemudian ada siapa, menanyakan subjek atau pelaku, kemudian mengapa menanyakan suatu alasan, kemudian ada bagaimana menanyakan suatu keadaan.
Ibu ada gimana cara nulisnya? Jadi satu atau Iya, jadi satu Ibu. Jadi satu Nak Risma. Iya. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, sini siapa kelompok berapa? Satu. Satu, silakan untuk kelompok satu bisa maju ke depan. Oke, di sini ada berlibur ke Pantai Menganti. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nama kegiatan atau lokasi itu berlibur ke Pantai Menganti. Lalu waktu kunjungan dan hasil kunjungan, waktunya itu hari Minggu tanggal 16 Juni 2025. Hasil kunjungan itu menikmati keindahan dan suasana pantai. Lalu pendahuluan surat dalam bentuk itu pada hari Minggu 16 Juni 2025, saya bersama keluarga pergi berlibur ke Pantai Menganti yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kami berangkat dari rumah pukul 6 pagi dengan menggunakan mobil pribadi. Perjalanan dari rumah menuju pantai memakan waktu sekitar 2 jam. Selama perjalanan, kami menikmati pemandangan perbukitan hijau dan udara pagi yang sejuk. Kami tiba di Pantai Menganti sekitar pukul 8. Begitu sampai, kami disambut oleh pemandangan pantai yang sangat indah. Pasir putih terbentang luas, air laut biru jernih, dan tebing-tebing hijau yang menjulang membuat suasana terasa damai dan menyegarkan. Udara di sana juga sangat sejuk karena angin laut yang berhembus cukup kencang. Setelah memarkir kendaraan, kami segera berjalan-jalan di sepanjang pantai. Saya dan adik bermain pasir dan air laut, sementara ayah dan ibu duduk santai menikmati kelapa muda. Sekitar pukul 10, kami naik ke bukit yang ada di sebelah timur pantai. Dari atas bukit, kami bisa melihat seluruh panorama Pantai Menganti yang sangat memukau. Pukul 12 siang, kami makan siang dan di warung yang menyajikan hidangan laut segar. Saya memesan ikan bakar dan sambal khas pesisir yang rasanya sangat lezat. Setelah makan, kami kembali bermain sebentar, lalu beristirahat di gazebo dekat tebing sambil menikmati semilir angin. Sekitar pukul 2, kami bersiap pulang karena cuaca mulai panas. Meskipun singkat, liburan ke Pantai Menganti memberikan pengalaman yang menyenangkan dan menegangkan. Saya berharap bisa kembali lagi ke sana suatu hari nanti, karena pantai ini benar-benar indah dan berkesan. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Mbak Risma. Iya, Ibu. Kemudian Ibu akan membagikan tugasnya di situ ya. Iya, Ibu, caranya gimana, Ibu? Sebentar, dibagi dulu. Iya. Adakah kesulitan anak-anak? Ini cara kerjanya gimana, Ibu? Ini cara kerjanya, nanti kalian baca soalnya, Iya. kemudian pilih jawaban yang paling benar. Oh, iya, sesuai Bu. materi yang tadi Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Ya, mungkin karena pembelajaran sudah selesai. Hari ini kita belajar apa saja ya anak-anak? Menulis. Menulis pengalaman Laporan perjalanan. Saja tadi. Apa Simba. Apa saja? Anak-anak sudah pintar sekali. Karena pembelajaran sudah selesai, mungkin Ibu cukupkan sekian ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bapak. Iya, Speaker tidak ya? Tidak ada.